datengin langsung. Sampai akhirnya setelah dia selesai dapet, dia udah gak pernah mimpiin itu lagi. Terus sebulan kemudian, waktu dia lagi dapet, pas dia lagi tidur sekitar jam 12 malam, tiba-tiba muncullah nenek-nenek ini di mimpi dia lagi. Persis sama kayak bulan lalu. Nenek-nenek itu berdiri di depan kasur Mbak Nur. Cuma kali ini mukanya nenek-nenek ini tuh kelihatan kayak lagi marah, dan matanya tuh lebih melotot dari terakhir kali Mbak Nur didatengin di mimpi itu. Dari situ Mbak Nur tidurnya udah gak nyenyak dan ngerasa jadi lebih takut. Terus gak sampai di situ mimpinya. Nenek-nenek ini tuh makin dekat, jalan ke arah dia, terus loncat ke atas kasur. Astagfirullahaladzim. Di situ Mbak Nur inget, bahkan nenek-nenek ini ngedeketin mukanya ke arah lehernya Mbak Nur, sambil ngendus-ngendus gitu. Terus Mbak Nur ini tuh kaget. Dia kebangun, pas dia buka mata, dia lihat kiri kanan, untungnya nggak ada siapa-siapa di situ. Mbak Nur lumayan lega lah, karena kan itu cuma mimpi ya. Tapi ada yang aneh di malam itu. Pas Mbak Nur bangun, dia ngeliat pintu kamarnya kebuka setengah. Padahal nih ya, setiap dia tidur, dia tuh selalu tutup pintunya dan ngunci pintunya setiap malam. Anjir, berarti kebuka sendiri? Iya, Moy. Nah, semenjak kejadian itu, besokannya Mbak Nur ini cerita ke bokap gue. Yang kebetulan bokap gue ini kan ngerti lah sama hal-hal kayak gitu. Bokap gue kayak ngedoain Mbak Nur, nyuruh Mbak Nur wudhu terus sholat. Karena kata bokap gue, dengan sholat semua makhluk-makhluk jahat di sekitar kita bisa pergi. Tapi kan Mbak Nur ini lagi dapet kan. Jadi yang disuruh bokap gue ini tuh gak bisa dilakuin sama si Mbak Nur. Jadi Mbak Nur ini cuma berdoa dalam hati aja supaya kejadian ini tuh gak kejadian lagi. Pokoknya hari itu tuh gak tahu kenapa kayak bikin tegang banget. Sampai gue sama adik gue gak dibolehin juga sama bokap gue untuk deket-deket Mbak Nur dulu. Tapi gue juga gak dikasih tahu nih kenapa. Pokoknya gue sama adik gue tuh gak dibolehin main sama Mbak Nur. Akhirnya ya udah, Mbak Nur lanjut kerja, beberes rumah, sampai akhirnya dia lagi nyapu halaman rumah. Nyapunya nih sekitar jam 5:30 sore gitulah, Moebi. Menjelang maghrib. Pas lagi nyapu, tiba-tiba Mbak Nur ini kayak denger suara langkah orang jalan gitu. Tapi dia tuh mikirnya itu tuh gue yang jalan ke arah dia. Akhirnya dia tetap lanjut nyapu, sampai akhirnya dia mikir, kok langkahnya gak sampai-sampai ya. Akhirnya dia nengok ke belakang buat mastiin. Pas dia nengok ke belakang, gak taunya ada nenek-nenek yang selama ini datang di mimpi Mbak Nur. Terus tiba-tiba nenek-nenek ini tuh lari kenceng banget ke arah Mbak Nur, masuk ke badan Mbak Nur. Disurupin Mbak Nur ya? Iya, masuk, bener-bener masuk. Di situ posisinya gue tuh lagi nonton TV, Moy. Sendirian tuh gue. Terus gue hilang fokus gitu gara-gara denger ada suara Mbak Nur tuh lagi teriak-teriak di halaman depan rumah gue. Akhirnya gue jalan lah ke depan rumah. Karena gue penasaran, gue lihat halaman tempat biasa Mbak Nur nyapu. Tiba-tiba gue lihat pakai mata gue sendiri, Mbak Nur ini tuh kayak orang kesurupan, matanya merah melotot, jalannya tuh bongkok, terus ngeliatin ke arah gue sambil jalan ke arah gue. Di situ gue panik banget, gue lari masuk ke dalam rumah, manggil bokap gue. Pah, itu Mbak Nur di depan rumah kesurupan. Akhirnya bokap gue keluar rumah ke halaman depan. Tapi pas bokap gue keluar rumah tuh gak ada Mbak Nur sama sekali. Jadi Mbak Nur ini tuh tiba-tiba hilang gitu aja. Kita cari sekeliling rumah, di ruang tamu gak ada, di kamar gue gak ada juga. Bahkan bokap gue nyari ke jalanan depan rumah gue, di situ pun Mbak Nur juga gak ada. Sampai akhirnya Mbak Nur ini tuh ketemu. Ternyata Moy, Mbak Nur itu tuh ketemu di dalam kamarnya, lagi jongkok di depan tong sampah. Mbak Nur lagi ngejilatin pembalutnya dia yang masih ada darahnya. Di situ gue sekeluarga kaget banget, dan akhirnya bokap gue narik Mbak Nur keluar dari kamarnya. Akhirnya didoain lah segala macam sama bokap gue. Di situ bokap gue ngomong, kayaknya Mbak Nur ini digangguin karena dia lagi dapet, dan dilihat dari tempat sampahnya, Mbak Nur kalau buang pembalut tuh nggak pernah dicuci, Moy, Bi. Jadi cuma digulung-gulung sama dia, terus dibuang ke tempat sampah kamarnya dia. Dan ternyata sosok nenek-nenek yang ngerasukin Mbak Nur itu salah satu penunggu rumah gue yang marah karena tempatnya dikotorin. Berarti sebenarnya alasan dia masukin ke badan Mbak Nur itu bukan karena Mbak Nurnya gangguin ya?
Iya. Emang karena Mbak Nurnya jorok gitu menurut gue ya. Iya benar tapi benar. Tapi gue baru inget deh, dari cerita sebelumnya lu pernah bilang kan kalau emang bokap lu tuh bisa ngerti hal kayak gini. Iya benar. Untung aja sih Moy ada bokapnya Nadila, kalau enggak ada yang bisa bantuin gak sih? Iya benar. Iya cuma bokap gue doang yang bisa bantuin waktu itu. Pas lagi nyapu, tiba-tiba Mbak Nur ini kayak denger suara langkah orang jalan gitu. Tapi dia tuh mikirnya itu tuh gue yang jalan ke arah dia. Akhirnya dia tetap lanjut nyapu sampai akhirnya dia mikir kok langkahnya nggak sampai-sampai ya. Akhirnya dia nengok ke belakang buat mastiin. Pas dia nengok ke belakang, gak taunya ada nenek-nenek yang selama ini datang di mimpi Mbak Nur. Terus tiba-tiba nenek-nenek ini tuh lari kenceng banget ke arah Mbak Nur, masuk ke badan Mbak Nur. Disurupin Mbak Nur ya? Iya, masuk, bener-bener masuk. Oh shit. Di situ posisinya gue tuh lagi nonton TV Moy, sendirian tuh gue. Terus gue hilang fokus gitu gara-gara denger ada suara Mbak Nur tuh lagi teriak-teriak di halaman depan rumah gue. Akhirnya gue jalan lah ke depan rumah. Karena gue penasaran, gue lihat halaman tempat biasa Mbak Nur nyapu. Tiba-tiba gue lihat pakai mata gue sendiri, Mbak Nur ini tuh kayak orang kesurupan, matanya merah melotot, jalannya tuh bongkok, terus ngeliatin ke arah gue sambil jalan ke arah gue. Di situ gue panik banget, gue lari masuk ke dalam rumah manggil bokap gue. Pah, itu Mbak Nur di depan rumah kesurupan. Akhirnya bokap gue keluar rumah ke halaman depan. Tapi pas bokap gue keluar rumah tuh nggak ada Mbak Nur sama sekali. Jadi Mbak Nur ini tuh tiba-tiba hilang gitu aja. Kita cari sekeliling rumah, di ruang tamu nggak ada, di kamar gue nggak ada juga. Bahkan bokap gue nyari ke jalanan depan rumah gue, di situ pun Mbak Nur juga nggak ada. Sampai akhirnya Mbak Nur ini tuh ketemu. Ternyata Moy, Mbak Nur itu tuh ketemu di dalam kamarnya, lagi jongkok di depan tong sampah. Mbak Nur lagi ngejilatin pembalutnya dia yang masih ada darahnya. Di situ gue sekeluarga kaget banget dan akhirnya bokap gue narik Mbak Nur keluar dari kamarnya. Akhirnya didoain lah segala macam sama bokap gue. Di situ bokap gue ngomong, kayaknya Mbak Nur ini digangguin karena dia lagi dapet dan dilihat dari tempat sampahnya, Mbak Nur kalau buang pembalut tuh nggak pernah dicuci Moy, Bi. Jadi cuma digulung-gulung sama dia, terus dibuang ke tempat sampah kamarnya dia. Dan ternyata sosok nenek-nenek yang ngerasukin Mbak Nur itu salah satu penunggu rumah gue yang marah karena tempatnya dikotorin. Oh shit. Berarti sebenarnya alasan dia masukin ke badan Mbak Nur itu bukan karena Mbak Nurnya gangguin ya? Iya. Emang karena Mbak Nurnya jorok gitu menurut gue ya? Iya benar tapi benar. Tapi gue baru inget deh, dari cerita sebelumnya lu pernah bilang kan kalau emang bokap lu tuh bisa ngerti hal kayak gini. Iya benar. Untung aja sih Moy ada bokapnya Nadila, kalau enggak ada yang bisa bantuin gak sih? Iya benar. Iya cuma bokap gue doang yang bisa bantuin waktu itu. Biasanya orang ngira anak indigo tuh selalu kuat dan bisa ngadepin makhluk halus kan? Tapi ternyata banyak juga anak indigo yang tersiksa banget karena nggak kuat dan selalu digangguin sama makhluk halus. Nah, kayak cerita yang mau gue ceritain ini. Jadi ada 3 saudara, kakak adik kandung itu, cowok cewek-cewek urutannya. Cowok cewek-cewek. Di tahun 2017-an, kakak yang paling tua ini meninggal, yang cowok ya, karena sakit. Jadi tinggallah tuh berdua tuh saudaraan, cewek-cewek kan. Kita sebut aja nama kakaknya Laras dan nama adiknya Marsha. Oke, Laras dan Marsha. Iya. Laras ini umurnya sekitar 20 tahun dan Marsha sekitar 17 tahunan lah. Jadi si Laras ini emang ada indigo yang tadi gue bilang. Dari dulu tuh biasa suka ngadepin sosok-sosok makhluk halus gitu. Nah biasanya setiap ada makhluk halus dia tuh nyuekin. Dimanapun dan kapanpun ada makhluk halus di depan dia. Karena dia juga orangnya kayak santai, periang gitu. Jadi kalau misalnya ada makhluk halus, dia bodo amat. Karena dia mikir kayak ada nggak ada lo juga nggak mempengaruhi hari-hari gue gitu loh. Nah jadi cuek aja lah. Nah kebetulan banget pas abis satu keluarga ini nguburin kakak yang paling tua meninggal tadi yang gue bilang, Laras tuh pulang dari kuburan langsung beda banget hawanya. Jadi dia tuh suka kayak bengong gitu, suka kayak menyendiri di kamar, dan dia tuh suka ngeliatin satu titik di rumahnya dan itu mulu gitu. Intinya jadi berubah banget lah dari yang pertama Laras gue bilang periang banget, sampai akhirnya setelah kakak yang meninggal jadi kayak yang tadi gue bilang lah. Oke. Tapi berarti yang indigo cuma Laras doang ya Moy? Laras doang. Yang anak tengah kan berarti? Iya. Oke. Terus?
Nah ngelihat kakaknya rada beda gitu, ya si Marsha nanya lah, lo kenapa Ras gitu. Nah si Laras ngomong lah, jadi setelah kakak yang paling tua meninggal, dia tuh ngerasa kayak suka dibayang-bayangin mulu sama kakak.